Paling enggak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosarin Zain. Saya di sini akan presentasikan profil Desa Kauman, Bangsa Kabupaten Mojokerto. Salah satunya makam Mbah Raden Atio, seorang tokoh sepuh yang membuka lahan di dusun setempat. Dahulu dusun Kauman merupakan sebelum hutan belantara, kemudian Raden Atio membabak alas bertujuan untuk membuka lahan pemukiman. Jumlah penduduk desa Kauman 3.487 jiwa. Selain itu, di sekitar makam terdapat jumlah makam yang diyakini sebagai muridnya keluarga Mbah Atio. Ada satu makam baru di area pemakaman. Makam tersebut diketahui sebagai warga setempat. Namun khawatirnya di kemudian hari makam tersebut disalahpahamkan berziarah sebagai sosok istrinya Mbah Raden Atio. Kandi menjelaskan Raden Atio dikenal sebagai sosok penyebar agama Islam yang diyakini memiliki keahlian spiritual. Kemampuan yang dimiliki mampu memengaruhi orang-orang terdahulu, seperti kemampuan mengambil dan membawa air menggunakan ranjang. Desa Kauman ada sejarah, tebu, tasbih, kurban, dan lain-lain. Desa Kauman ada pemikan, ada kali besar. Tak hanya itu, Kandi menceritakan pengalaman yang dialami sepuh desa Bangsal. Dalam cerita itu ada seorang pemuda tanpa sengaja menendang bola ke arah makam Mbah Raden Atio. Namun secara tiba-tiba bola tersebut kembali kepada pemuda tersebut. Pusat keagamaan Desa Kauman merupakan pusat keagamaan di Mojokerto, di mana keputusan penting terkait keagamaan seperti penentuan awal Ramadan seringkali menjadi rujukan bagi masyarakat luas. Ada industri rambak. Desa ini memiliki industri TV rambak yang cukup berkembang, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang signifikan sebelum dan sesudah adanya industri rambak di desa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Kauman. Ini juga banyak mungkin tempat bersejarah. Bangsal itu kan termasuk Kauman. Dan itu tadi ada yang kamu jelaskan apa? Raden Atio. Itu ada sekarang, keturunannya ada di situ. Ada. Asli yang masih hidup misalnya. Mbah siapa kan? Tapi kan ada keturunannya ada ya. Terus sejauh mana pengaruhnya keluarga itu terhadap desa itu? Ada yang jadi perangkat desa? Masih keluarganya Raden itu? Oh, berarti mbahmu sama Mbah Den itu adalah mbahmu itu dulu termasuk tokoh bidang apa? Ekonomi, ada pemerintahan. Mbah Buyut apa? Oh, berarti masih ada atasnya lagi. Nah, ini kalau sejajar dengan Mbah Raden itu kan berarti kan di atasnya lagi. Oh, gitu. Oke. Ya. Ini saya menyuplik ya dari sisi lain dari desa. Ya, tapi ini akan berpengaruh kalau Anda melihat kajian di dalam peta desa itu tidak lepas dari adat istiadat yang babak alas
artinya siapa yang membuka alas di situ. Makanya tadi saya katakan masih ada nggak keturunan Mbah Raden di situ? Ada Pak. Ternyata ada sebagian nenek atau buyut sampean. Nah, secara otomatis, ya bukan secara otomatis, ini akan berpengaruh kepada generasi-generasinya. Makanya tadi saya tanya, sampean masih ada nggak? Ada Pak. Di bidang apa? Soretan itu akan mundur ya. Nek mbah nek buyute macan biasa yo di sore macan. Artinya nek mbah buyute ono sing dadi pemerintahan, dadi lurah, mbah lurah, mungkin di bawahnya akan nurun. Tidak nurun ke anaknya, bisa ke cucunya. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi. Ini nggak bisa dipungkiri. Ini ada, ini budaya. Ya. Pasti akan ada yang nurun. Entah itu mungkin bapak saya tidak ada Pak. Mbah saya tidak ada Pak, tapi mungkin bisa juga cucunya bisa masuk di situ. Percaya atau tidak percaya, di desa itu pasti akan meyakini dan akan terjadi hal seperti itu. Dan itu pasti akan membawa dampak karakter masyarakat. Bisa juga Mbak Buyutnya, kamu itu, oh Mbak Buyut saya itu keturunan dari Banten Pak. Mbak Buyut saya itu keturunan dari Arab, bisa juga. Jadi kalau di dalam agama itu, kalau Anda tahun 7 atau 9 nasab di atas sampean, wis iso dijamin swarga sampean. Nah, dari nasab itu, dari itu bisa paling tidak melihat karakter masyarakatnya, kebudayaannya. Karena apa? Mungkin masyarakat itu terpengaruh dengan alamnya. Masyarakat dulu, penduduk masyarakat dulu itu kan hidupnya tergantung pada alam, harmonis alam sangat bagus sekali, sehingga akan membawa dampak perilaku kepada masyarakat desa itu. Kalau tadi dikatakan mungkin Mbah Boysa itu seorang tokoh Pak, siar agama, yai Pak, apalagi koyo muni itu. Wah, makanya sampai saya pernah rapat di dusun, tokoh masyarakat menyampaikan ke saya, San, kamu nggak perlu ngajak orang, ayo jamaah, ayo zakat, nggak usah, nggak perlu dakwah model seperti itu. Nah terus pripun ya, uri-uri ini sumbernya, artinya hormati, hidupkan leluhurnya. Secara otomatis masyarakat ketika menyadari kebutuhan akan kebatinannya, rohaninya, ketentraman hidupnya, dia akan melakukan. Sama halnya sampai nek ro fadilai salat, ya. Fadilai poso, manfaate salat. Sampeyan salat ya harus sarasem. Dene ngomong logika sebagai manusia, lho Pak, wong Cina gak salat, gak apa ya uripe sehat sugih. Tapi Anda seorang muslim, coba Anda muslim enggak? Coba Anda enggak sholat selama 40 hari atau 3 hari atau 7 hari, kira-kira piye ya pikiranmu, hatimu? Tenang enggak? Misalnya coba awakmu gak sholat wis, gak ngurus wis, tidak melakukan ibadah semacam selos wis, ya urip awakmu tapi ya pikiranmu enggak. Karena apa? Walaupun mungkin secara logika itu tidak masuk akal, tapi keyakinan Anda, keimanan Anda akan membantu pola pikir Anda dan perilaku Anda. Sama halnya masyarakat desa itu. Ketika leluhurnya diagungkan, oh Indonesia kan ngono rek. Ya. Saya kan ngerti nggak sareane mbahmu di Mbah Buyutmu. Nah, biasanya di desa, di dusun itu ada makam leluhurnya, ada pundennya. Makamnya Mbah Raden entar enggak? Makamnya Mbah Raden itu. Lah, biasanya seperti itu menjadi tempat masyarakat untuk bertawasul. Artinya mensyukuri bahwa kamu hidup di situ atas perjuangan beliau-beliaunya. Coba obien Mbah Biyen itu kak netep kok kene mungkin sampean ya tidak hidup di situ.
Makanya orang itu akan tumbuh sesuai dengan alam. Kalau Anda tumbuh di atas batu ya bisa menjadi kepala batu kan ya. Kalau Anda tidur di pasir ya bisa menjadi orang yang mencari dan sebagainya. Makanya biasanya bukan berarti kita menyembah leluhur kita, tidak, tetapi kita mensyukuri atas perjuangannya. Kalau di dalam konsep kenegaraan kita menghargai para jasa, para pahlawan. Kalau dalam sejarah siapa orang yang melihat sejarah, menghormati sejarahnya akan. Kalau dalam ilmu fisika, awakmu melempar itu, kalau semakin ke belakang, itu akan semakin keras. Tapi awakmu melempar hanya melihat sepintas titik, ini kalau coba minta sawat sampai mos iki ya. Kalau ini saya lempar dari belakang, mungkin bisa, tapi ini hanya, iya. Itu artinya ketika Anda bisa jauh melihat sejarah ke belakang, berarti Anda bisa jauh pula melihat masa depan. Sama aja Anda kuliah, awakmu koyo-koyo budalnya enak ya, udah. Coba lihat perjuangan bapak ibumu, awakmu mlebu rene iku kira-kira secara finansial bayar enggak? Kira-kira ono perdebatan enggak antara nih mau sekolah yang kuno? Ada enggak tantangan seperti itu? Misalnya nungi dari Pacitan sana Mojokerto, itu bukan berarti tanpa tantangan. Awakmu anak wedok kon melok sapa? Ngono mbak lah. Itu pasti ada sejarah. Anda bisa duduk di sini. Ketika Anda memahami itu, maka Anda tidak akan main-main dengan kuliah Anda. Bisa serasa nggak lugu. Jangan sia-siakan. Kalau Anda melihat perjuangan bahwa kamu bisa hadir di sini, bisa kuliah di sini itu dengan perjuangan apapun, walaupun ada yang kalanya mungkin yang biasa-biasa saja juga ada. Artinya apa? Ya wong tuane cukup, omahe kok ide kene, ya gak paten soro-soro nemen. Timbang kuliah nang Malang kok kos, ya biaya dan sebagainya. Wis kok kene mayar, bayare sakmene, gak kos bedino mulih. Iku rada ringan. Lah nek pas wong tuane gak cukup, ya bukan berarti gak cukup, enggak. Banyak adikmu ya sekolah, ono sing masmu iku cek kuliah S2, mati bayar yo sapa sing gak mumet rek. Nah, itu kalau Anda lihat sejarah perjuangannya Anda kuliah di sini, saya yakin ada adik nggak akan main-main kuliah kalian. Akan Anda manfaatkan waktu, kesempatan untuk belajar dengan baik. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Begitu juga tentang desa seperti itu. Ya, jadi kalau Anda tahu sejarah ke belakangnya apa, desa Kauman, kenapa disebut Kauman? Kaum itu dari kata kaum. Berarti masyarakatnya adalah orang yang taat terhadap ajaran. Artinya orang sana itu bisa dikatakan masyarakat santri, orang yang berkeyakinan, punya kedalaman sebuah ilmu. Makanya tadi sampai merujuk, jadi rujukan Pak. Itu Yai Sopo sing dikungu. Sekarang kan ada di Kauman itu pondok pesantren kalau nggak salah ya. SUF ya, semua. Nah, SUF itu alumni Pondok Gontor. Nah, pondoknya itu mungkin ala-ala Gontor juga. Dan jenenge desane Kauman rek. Ya, saya jamek desa Lengkong. Apa lengkong itu? Ngeleng mekokong ngono bisa juga lengkong istilah tetapi itu bisa bukan berarti tanpa alasan. Ada yang desa namanya Kedung Maling loh. Terus ada desa Kedung Maling ya. Loh. Kok ada Kedung Maling, ono sing jenenge Kedung Pring loh. Ono sing jenenge desa Kedung Bendo. Ono sing desa jenenge Kedung Sari. Yo. Nek Surabaya ono jenenge Kedung Doro ya. Kedung itu apa sih? Yo. Nek Kedung Maling berarti kan ada sebuah tempat atau sebuah waduk air, tempatnya maling maling tok. Ono sing desa iku Blimbing Sari. Ono sing desa Kintelan. Terus enggak desa Kintelan sampean?
Nah, kintelan berarti kodok kintel ya. Mekokong. Oh, desa Puri. Ono sing desa Berayung. Ya. Ini ngomong Mojokerto ya. Kalau di sini ada desa Jabon. Ada desa Teras. Apa teras itu? Oh. Ya. Ono desa maneh rono Sumolawang. Kebogirang. Ya. Apa maneh rumus Tambak Sari, Melaten, ono desa Bedog. Oh. Ya. Dusun Bedog ya. Ono meneh Kali Putih. Lho apa Kali Putih? Nah, itu secara otomatis desa itu juga membawa sejarah. Dan mungkin bisa juga karakter masyarakatnya seperti itu. Ono sing desa Brangkal Wetan. Brangkal sing wetan. Ono ngene desane Sumput. Apa Pak Sumput sopan tapi luput. Wah, ngono kan. Nek jarene wong Islam saumaput, berarti wong iku terakate muput. Berarti masyarakat ku wong sakti-sakti lho. Iya. Mun nek lengkong iku ngelengken mekongkong ngono ta. Wah, sing idan berarti. Kedung lengkong ta lengkong tok. Tambah wingi ndi sing tarik wingi. Apa wingi? Desane. Apa wingi sing ono? Bakul apa sih? Buat kali. Bakul bokong ya. Wong tulisane bokong lho ya apa. Ono desa Bangsal. Ono desa Sumber Tebu, ono sing desane Salen atau Kalen ya. Ono sing desa itu Karangmojo, Karangsari, Karangdieng. Ono nek. Nah, itu akan membawa makna sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Perkenalkan, nama saya Bulanina Bertamnesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Desa Lekong, Kecamatan Luganyar, Kabupaten Mojokerto. Desa Lekong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Luganyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yaitu Bapak Nuroso, yang menjalankan tugasnya bersama struktur perangkat desa yang terdiri dari 9 unit kerja. Struktur ini mencakup jabatan seperti sekretaris desa, kaum pemerintahan, kaum umum, kadi keuangan, serta beberapa kasih yang bertugas sesuai bidangnya. Selain perangkat ini, desa ini juga memiliki 5 staf pelaksana administrasi yang aktif bekerja mendukung kegiatan harian pemerintahan. Biaya administratif desa terbagi menjadi 5 dusun, 7 RW, dan 41 RT. Kelembagaan Desa Lekong memiliki Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang terdiri dari 9 anggota aktif dan berbagai lembaga atau masyarakat lainnya seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani. APBD tahun 2025. Secara keuangan, total anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD tahun 2025 mencapai 1.100.874.800 rupiah. Anggaran ini bersumber dari berbagai komponen antara lain alokasi dana desa sekitar 499.778.000. Dana dari APBD Kabupaten sekitar 170.485.800 rupiah dan bantuan Pemkab sekitar 300 juta, pendapatan asli desa 27 juta, serta sumber lain yang sah sekitar 133.600
desamu judul tok. Lengkong iku Rolak Songo ya. Iya. Iku masuk desa ndi? Bisa. Lengkong termasuk enggak? Iku masuk bagian desamu enggak? Enggak. Iku termasuk wilayah desamu enggak? Rolak Songo itu. Bukan termasuk wilayah desamu. Ya, terus kulo kan ada ya, museum PDAM. Iku melok enggak? Kalau museumnya enggak ikut. PDAM bukan. Rolak Songonya masih. Ya masih ikut. Iku sing lola kene sapa? Kaya kafe, warung, ngono enggak sing pemerintah desa ikut terlibat di situ? Nah, berarti kan kurang dalam kamu. Artinya gini, ketika sampean melihat desa sampean kan harus tahu batas wilayah sejarah. Makanya di awal saya sampaikan semakin ada itu mendalami potensi yang ada di kampung kelahiranmu, ya, itu paling tidak dari kacamata ilmu pemerintahan, dari kata ilmu yang kamu bisa pelajari, mungkin itu bisa menjadi bahan kajianmu, bisa menjadi riset kamu, bisa menjadi sebuah apa jenis proyek apapun yang nantinya bisa kamu kembangkan di desa kalian. Mengapa tadi saya tanyakan Rolak Songo itu masuk wilayah mana, masuk desamu apa tidak? Karena di situ bisa menjadikan wisata agro, artinya mungkin kuliner atau apa. Walaupun itu kan termasuk apa ya, bangunan bersejarah ya. Artinya untuk penanganan air di wilayah Kalibrantas itu kan termasuk juga sejarah. Dan ngomong Mojokerto, Rolak Songo itu ya ada di Mojokerto gitu. Dan itu di wilayah desamu. Dan itu artinya itu bisa menjadikan ikon desamu. Jadi entah itu menjadi seperti kayak adanya museum apa PDAM ya, museum Rolak Songo itu kan jadi potensi yang di desa. Andai kata itu menjadi memang wilayah desamu itu bisa menjadikan sebuah objek wisata atau apa yang bisa nantinya bisa memberikan pemasukan bagi desa, kreatif desa dan sebagainya. Artinya ketika ngomong Lengkong, Lengkong itu ada Rolak Songo. Atau mungkin ketika orang ngomong Rolak Songo itu desanya endi. Nah, kayak di daerah Malang itu kan pantai-pantai banyak dikelola oleh pemerintah desa atau bekerja sama dengan dinas pariwisata dan pemerintah desa setempat gitu. Walaupun mungkin Rolak Songo bukan yang nangani, bukan pemerintah desa, tetapi mungkin dinas pengairan dan tetapi paling tidak yang punya wilayah juga harus terlibat, harus ada dampak di situ. Nah itu makanya saya menyoroti itu gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Nanti bisa kamu jadikan riset atau apa. Jadi untuk mengangkat desa, ketika kamu tahu potensi yang ada di desamu, nanti awak mulai lulus atau mungkin tak jadi lurah atau pemuda situ, Anda bisa menginspirasi atau membuat sebuah gagasan ide yang bisa mengangkat desamu. Jangan sampai awakmu di potensi tapi yang bisa menikmati orang-orang desa yang lain. Ya. Sing jualan kuno ya gak wong Lengkong kok Pak ya banyak luar desa dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa dari sana, tetapi paling tidak ono retribusi nih, untuk pemasukan untuk desa ini. Artinya bahwa anugerah Tuhan atau yang diciptakan kita itu punya potensi itu Anda bisa, misalnya kuliner di wisata Brantas, kikil lho rek regane 35.000. Wilayah situ loh, apa masyarakat situ tidak bisa, misalnya seperti itu. Nah itu salah satu potensi yang barangkali bisa mengangkat desamu. Makanya ketika Anda menyorot desamu, apa sih yang menjadikan ikon atau menjadi leading sektor? Ya,
Makanya wingi saya tanya, aku Banjarago Pak, tapi aku asli buku Banjarago. Mestine sing apik ya desamu iki sing ngene Pacitan. Misalnya penghasil pisang misalnya. Ya pisang diolah jadi apa? Jadi ketika ngomong pisang, olahan pisang sing aneh, sing lucu, sing apa terserah, berarti ingat desamu. Investor bisa masuk situ, wisatawan bisa masuk situ, dinas pertanian bisa masuk situ. Nah itu nanti desa menjadi mau desa itu gak tekok mau negara, gak mau tekok negara nih, tekok desa nih kan ya. Seperti halnya yang saya sampaikan di awal, mungkin pernah saya cerita bahwa lampu itu akan indah ketika daerah-daerah kecil itu akan menyala. Jangan sampai pusat kota, pusat pemerintahan, pusat provinsi yang menyala terang, tapi desa yang lain tidak ada lampunya, tidak ada warna. Tapi kalau desa-desa ini punya warna, punya lampu, akan terlihat indah. Ya, dari langit itu loh ya. Jadi kalau desa-desa itu maju, kayak Malang, ini punya potensi wisata di sungai, ada apapun sekarang kan inovasi dan mereka desa kan banyak. Wong saiki bendungan Combiri, delok untuk wilayah Puri Jatirejo. Nggih kafe, nggo warung-warung bendungan cilik-cilik gede nggih paling 12. Nah. 12 delok golek apa awakmu. Wah, golek iwak nyambe, Pak. Ngono ae. Nah, ya mungkin kadang ya ono berita macam-macam kayak kemarin terjadi bunuh diri gara-gara putus cinta ngono ya apa nek mencolot kali berantas. Nah, awakmu ngono ya. Nah, itu kan juga potensi yang mungkin itu bisa Anda kembangkan menjadi apa. Hari ini kan apapun wong barongane bisa dadi pasar kebon, pasar apalagi ada adik punya wisata itu. Koyo sing yo Spiritus gitu, Spiritus sini pabrik itu kan sekarang menjadi wisata toh. Ya. Sekarang kan jadi tempat wisata itu, taman apa itu namanya nggak salah. Nah, ini seperti itu ya. Nah, saya berharap adik-adik ini menjadi sarjana pemerintahan, nantinya punya kebijakan. Kalaupun adik-adik duduk di lembaga informalnya, bisa memberikan kebijakan atau memberikan inovasi penggerak bangsa kalian. Itu yang saya harapkan. Jadi adik-adik itu punya inovasi karena adik-adik ini punya ilmunya menggerakkan, memanage, mau ngelola, tata kelola apa. Sekarang itu banyak desa yang memanage wilayahnya menjadi sebuah entah itu pergerakan ekonomi, wisata dan sebagainya. Mosok ono sing jenenge pasar Sabtu Injing. Ya. Jadi ono sing pasar Car Free Day itu tidak hanya ngomong di kota. Bu desa ya ono Car Free Day. Jadi khusus jajanan kayak di Jatirejo, Padang Asri. Itu Jumat Injing. Jadi Jumat pagi di jalan itu banyak masyarakat yang jualan makanan-makanan pedesaan. Masyarakat juga berkumpul situ sehingga mengundang, apalagi sekarang media informasi sangat mudah ya, memviralkan misalnya. Mosok kon ngerti, kemagi misalnya bakso koran, maksudnya apa itu? Padahal apa sih ini? Tempatnya itu hanya dihiasi koran-koran ini loh. Itu viralnya jadi bakso koran bopong ya. Ini kemagi. Ono si bakso barongan, ono sing rawon daplang lho, apa itu? Ono sing lodeh pilang lho. Itu kan bisa menjadikan potensi ya. Itu saya berharap nanti ya dengan adanya ini saya berharap itu. Ya walaupun mungkin ini koyok nggak masuk, tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah kalau ada adik serius bisa memberikan gagasan info kepada penguasa di desa, ya Anda bisa kembangkan itu. Ya. Jadi koyok tawas itu kan banyak, ada yang punya air terjun, ada yang punya itu, akhirnya bisa dikembangkan untuk apapun. Misalnya Pak, daerahku pegunungan Pak, banyak air yang mengalir, ya kena digawe listrik ya.
mikrohidro. Jadi buat energi listrik yang kapasitas listriknya minimal bisa memenuhi kepentingan listrik masyarakat di desa itu. Itu kan sumber daya alam yang bisa dikelola. Ono lah lembah. Anda tahu di Gondang itu ada namanya wisata lembah Bencirang. Pernah tahu nggak Gondang? Sing ngomong Gondang ya. Lembah Bencirang iki lho. Betunggul, mau sekarang Betunggul nek. Lembah Bencirang itu lho, wisata. Kidule desamu. Nah, Gondang. Ini gak wilayah Gondang lagi. Sing wingi sapa sing ngomong? Itu kan ada lembah yang sebenarnya dulu itu tidak begitu berfungsi, tetapi dengan kreativitas, inovasi sehingga itu menjadi tempat wisata isinya jadi wisata lembah Bencirang. Jadi dia di antara bukit-bukit yang di situ ada kolam renang, ada dalam tempat pertemuan dan sebagainya, itu menjadi wisata dan itu menjadi bisa meningkatkan pendapatan asli desanya. Kayak lembah desa Punggung Tamannya di Jawa Tengah itu bisa mengelola wisata desa sehingga pendapatannya bisa dibagikan pada masyarakat. Tuh bayangno. Setiap tahun masyarakat bisa mendapatkan hasilnya. Nah itu kan bisa baik. Nah, itu mungkin yang barangkali di desa kalian. Mungkin yang lainnya